Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semuanya? Semoga kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang al-iman bi kitabillah, iman terhadap kitab-kitab Allah. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum ke materi, jangan lupa untuk menyiapkan alat tulisnya. Mungkin kalian semua bisa mencatat apa yang Ustazah akan sampaikan setelah ini. Al-mawad allati sanunakishuha, materi-materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama, ta'riful iman bi kitabillah, pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, al-ghordu min inzalil Qur'an, tujuan diturunkannya Al-Qur'an. Dan yang ketiga, asma'ul Qur'an, yaitu nama-nama lain Al-Qur'an. Dan yang terakhir, Al-Qur'an masdarul hukmi, Al-Qur'an adalah sumber hukum. Materi yang pertama yaitu ta'riful iman bi kitabillah, pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Al-iman berasal dari bahasa Arab yaitu amanah yu'minu imanan, yang mempunyai arti percaya. Iman terhadap kitab-kitab Allah berarti percaya dengan kitab-kitab Allah. Sedangkan iman kepada kitab-kitab Allah secara istilah yaitu percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah menurunkan wahyu kepada Rasul-Nya berupa kitab-kitab untuk pedoman hidup umatnya. Kemudian bagaimana cara kita iman terhadap kitab-kitab Allah? Yang pertama, diyakini dalam hati, contohnya mengakui adanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, diucapkan dengan lisan, contohnya dengan cara membaca 2 kalimat syahadat. Dan yang terakhir, diamalkan. Dengan cara apa? Membaca kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu Al-Qur'anul Karim. Kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada 4. Yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, merupakan pedoman bagi kaum Bani Israel. Isi pokok kitab Taurat dikenal dengan The Ten Commandments, yaitu 10 perintah Tuhan. Yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, merupakan pedoman bagi kaum Nabi Daud. Kitab Zabur disebut juga Mazmur, yang berisi kumpulan nyanyian dan pujian kepada Allah atas segala nikmat yang telah dikaruniakannya. Yang ketiga, kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, merupakan pedoman bagi Bani Israel. Isi pokok ajaran kitab Injil yaitu perintah untuk hidup dengan zuhud, menjauhi kerusakan dan ketamakan dunia. Dan yang keempat yaitu kitab suci Al-Qur'an. Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, merupakan pedoman bagi seluruh umat manusia dan diturunkannya secara berangsur-angsur. Dari 4 kitab-kitab Allah, pada kesempatan kali ini kitab suci Al-Qur'anlah yang akan kita bahas. Al-Ghordu min inzalil Qur'an, tujuan diturunkannya Al-Qur'an. Kira-kira ada yang tahu enggak apa sih tujuannya Al-Qur'an diturunkan? Yang pertama, hudal linnasi lima fihi sa'adatuhum fid dunya wal akhirah, petunjuk bagi manusia karena di dalam Al-Qur'an itu merupakan sumber
sa'adah, sumber kebahagiaan mereka fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Tujuan yang kedua yaitu tabyinun litta'alimi wa syara'i li solahil insan fi ma'ashihim wa mamatihim. Penjelasan dari pengetahuan dan syariat-syariat untuk kebaikan manusia di dalam kehidupan mereka dan setelah kematian mereka. Tujuan yang ketiga, at-tafriqu bainal haqqi wal batil wa bainas sa'adah wasyaqawah wa bainal huda wad dolal. At-tafriq, pembeda, bainal haq wal batil, pembeda antara yang hak dan yang batil, dan pembeda antara kebahagiaan dan kesengsaraan, dan pembeda antara petunjuk dengan kesesatan. Materi selanjutnya yaitu Asma'ul Quran, nama-nama lain Al-Quran. Yang pertama, Alkitab, yang berarti kitab. Yang kedua, Kitabullah, yaitu kitab Allah. Yang ketiga, Al-Furqan, yang berarti pembeda. Al-Bayyinah, yang berarti bukti yang nyata atau keterangan-keterangan. Dan yang terakhir, Az-Zikru, yaitu pengingat. Yang pertama, Alkitab. Apa buktinya bahwasanya Alkitab itu adalah nama lain dari Al-Quran? Nah, ini sudah ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 2. Allah sudah menjelaskan yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitab, itu adalah kitab, la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya, hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Alkitab di sini yang dimaksud adalah Al-Quran. Yang kedua, Kitabullah, yaitu kitab Allah. Sama, ini juga sudah dijelaskan di dalam surat At-Taubah ayat 36 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahrun fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah 12 syahrun, 12 bulan fi kitabillah, yang tertulis dalam kitab Allah. Kitabillah di sini yang dimaksud juga Al-Qur'anul Karim. Yang ketiga yaitu Al-Furqan, yang berarti pembeda. Ini juga sudah dijelaskan di dalam surat Ali Imran ayat 3 dan ayat 4 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anzalat Taurata wal Injil min qablu hudal linnasi wa anzalal furqan. Dan Allah menurunkan Taurat dan Injil min qablu hudal linnas, yang sebelumnya sebagai petunjuk bagi umat manusia. Wa anzalal furqan, kemudian Allah menurunkan Al-Furqan, pembeda, yaitu yang dimaksud adalah Al-Quran. Yang keempat yaitu Al-Bayyinah, yang berarti bukti nyata atau keterangan-keterangan. Ini juga sudah dijelaskan di dalam surat Al-Bayyinah ayat 4 yang berbunyi, Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Wa ma tafarraqa, tidak akan terpecah belah alladzina utul kitab, yaitu orang-orang yang ahli kitab, illa, kecuali mimba dimaja atsumul bayina, datang kepada mereka yaitu al-bayina, bukti yang nyata, yaitu Al-Quranul Karim. Kemudian yang terakhir, az-zikru, pengingat.
Sama juga, ini juga sudah dijelaskan di dalam surat An-Nahl ayat 44 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami sudah menurunkan kepadamu az-zikr, yaitu sebuah pengingat Al-Quran Al-Karim. Litubayyina linnas, supaya kamu bisa menerangkan kepada manusia manuzzila ilaihim, apa-apa yang sudah kami turunkan kepada mereka, wala'allahum yatafakkarun, dan supaya mereka itu memikirkannya. Belum kita bahas pada kesempatan ini yaitu Al-Quran Masdarul Hukmi, yang insya Allah kita akan pelajari bersama pada video berikutnya. Sekian pembelajaran pada kesempatan kali ini. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.